Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran ala nikmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat ikhwanu fiddin rahimanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisolihin. Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qul qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji teriring syukur mari bersama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan nantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang walaupun sedikit disampaikan mudah-mudahan mampu kita amalkan dalam rangka memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada baginda kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin para bapak, para ibu, para jamaah, terutama para asatid, para hujjaj, para alim ulama, para sepuh, para jamaah semua yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa mengisi sisa umur yang masih Allah berikan ini untuk bisa melaksanakan di antara rangkaian kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Karena memang waktu itu sangat singkat sekali. Makanya Nabi bilang ad-dunya goribun, katanya. Dunia itu tempat ngembara. Orang yang ngembara dalam artian suatu saat akan kembali. Awabiru sabil, atau numpang lewat doang hidup di dunia mah. Kalau kita numpang lewat lama apa bentaran, Pak? Sebentar. Kelayaman juga numpang lewat doang. Nggak ada orang numpang lewat lama, nggak ada. Sebentar. Nah, kehidupan itu begitu. Bahkan kalau kita melihat penjelasan Al-Quran tentang waktu itu kan, di antaranya di surat Al-Hajj surat 22 ayat 47. Kata Allah, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yuhliqallahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanah mimma ta'uddun." Dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi satu hari di akhirat itu hitungannya 1000 tahun di dunia. Bahkan para ulama menghitung, jadi kalau kita umur manusia itu 65 sampai 70 tahun, jadi setelah dihitung ternyata hidup manusia itu cuma 1/5 jam, 1,5 jam. Jadi hidup kita cuma 1,5 jam. Karena kata Allah di sini,
Wa inna yauman, satu hari di sisi Tuhanmu itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Ini kalau di akhirat satu hari, di dunia mah hitungannya 1000 tahun. Apalagi kalau kita lihat di surat Al-Ma'arij, Pak. Di surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, itu disampaikan oleh Allah di ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ta'ruju, naik siapa al malaikatu, malaikat warruh dan Jibril, ilaihi menghadap Allah, fi yaumin dalam satu hari, inna kana miqdaruhu yang setara khamsina alfah itu 50.000 tahun. Jadi kalau malaikat naik menemui Allah itu jaraknya satu hari. Kalau kita menuju Allah 50.000 tahun, Pak. Kalau malaikat sehari, kita 50.000 tahun. Itu yang 1000 tahun saja hitungannya, kita hanya punya waktu 1,5 jam. Umur kita nih, kalau umur kita 70, kalau hitungannya satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia, itu hanya kita punya waktu 1,5 jam. Apalagi kalau 50.000 tahun. Jadi mondar-mandirnya malaikat sehari, kalau manusia mah 50.000 tahun, Pak. Bayangin sama kita. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak bersumpah demi waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal fajri, demi waktu fajar. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Itu Allah singgung melalui waktu. Karena waktu kita tidak lama. Waktu kita sebentar. Kalau usia 70 tahun saja 1,5 jam kita hidup. Makanya Allah ingetin supaya apa? Supaya kamu tuh hidup harus sabar. Sabar kamu cuma 1,5 jam. Tahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu 1,5 jam. Gak lama dibandingkan nanti hitungan di mana? Di akhirat. Tuh, itu bandingannya, Pak. Bahkan alam hisab aja kan Nabi pernah menyampaikan, orang kaya sama orang miskin itu hisabannya bedanya 500 tahun, Pak. Beda hisaban orang kaya sama orang miskin. Orang kaya mah banyak bandanya, orang miskin mah kagak ada bandanya. Kayak bapak belanja di supermarket, kalau kita beli minyak satu ke kasir, cepet gak, Pak? Cepet, minyak satu. Bila ada yang kaya bawa 2 troli, lama banget ya. Di kasirnya dia lama banget. Apalagi kalau salah harga, cek dulu kemana gitu kan. Kalau mal-mal besar mah panggil dulu, nunggu dulu, lama. Kayak di antara doa Nabi yang mungkin kita nggak siap ngamalin. Doanya itu, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, nanti matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi yang mungkin kita nggak mau ngedoa tuh, ya. Karena nggak mau Nabi nanti dihisab. Kan kita pernah dengar kisah tentang beliau lagi sholat ya terburu-buru karena ingat bahwa menyimpan harta. Akhirnya hartanya diambil dulu, dibagikan dulu, diserahkan, disodakohkan, baru beliau sholat lagi. Nah, dalam arti ini saya menyampaikan ini agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Kan di antara asbabun nuzul surat Al-Asri turun itu kebiasaan orang kafir Quraisy dulu kalau habis asar teh nyantai, Pak. Nyantai, ngopi gitu. Kalau kita sekarang nih ngopi ngobrol yang enggak. Padahal waktu petang itu adalah waktu saat-saat apa? Terbaik untuk berzikir kepada Allah. Kemarin disampaikan ciri orang soleh di antaranya mau berzikir. Nah, tempatnya itu di antaranya asar, waktu pagi dan petang itu kan. Terus digunakan sehingga apa? Gara-gara sering ngobrol, sering bercanda, akhirnya timbul gesekan. Akhirnya timbul apa? Timbul apa? Ketidaksenangan antara satu orang dengan orang lain. Kan dulu kebiasaan orang jahiliyah dulu itu akan berperang gara-gara masalah sepele, Pak. Timbang gara-gara ngomong doang perang. Nah, kayaknya sekarang zaman jahiliyah udah kembali lagi nih. Timbang gara-gara dikit aja perang. Bukan berantem, Pak, perang. Perang itu kan bawa kuda, bawa tombak, bawa segala macam. Nah, makanya diingetin sama Allah demi waktu asar, demi waktu fajar, agar mudah-mudahan
waktu yang singkat yang Allah berikan, yang mungkin menurut kita nih agak lama, menurut hitungan akhirat mah sangat singkat, tidak kita sia-siakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bernilai. Paling tidak ketika datang perintah Allah kita jalanin. Jangan azan udah datang masih aja sibuk sama apa? Sama urusan kita. Padahal rezeki mah udah diatur sama Allah. Kalau emang itu hari kita rezeki 20.000, mau buka warung 24 jam juga tetap 20.000 rezeki kita, gak bakal lebih. Maka jangan harta itu melalaikan kalian, jangan. Karena situasi dan kondisi yang terjadi kepada kita hanya ujian buat kita. Mau milih siapa? Mau milih Allah apa mau milih yang lain? Makanya di antara Hatim Al-Asom, seorang waliullah, yang membuat hatinya tenang itu diantaranya apa? Dia yakin bahwa bagian dia nggak bakal diambil sama orang lain. Dia yakin banget tuh. Kenapa hatinya bisa tenang? Karena saya yakin bagian saya nggak bakal diambil orang lain. Ini kadang-kadang kita mau duha nggak jadi gara-gara ada yang ngajak bisnis. Mau sholat duha udah siap-siap, temen nelpon, ini proyek gede nih, ayo buru, ini kalau terlambat nih bisa kacau nih. Gak jadi duhanya, malah dia jalan. Akhirnya proyeknya nggak goal, duha kagak. Nah kalau Hatim Al-Asam begitu, di antara modal ketenanganku adalah aku yakin bahwa bagianku tidak akan diambil orang lain. Artinya emang kudu waktunya ibadah sholat duha dulu, tahajud dulu, baca Quran dulu. Nggak bakal keburu kepacok sama orang lain, nggak bakal. Harus yakin tuh. Kadang-kadang kita pengen buru-buru, akhirnya sholat buru-buru karena ada hal yang kita kejar. Gara-gara itu tuh, itu melalaikan kita. Nah, mudah-mudahan waktu yang sempit yang masih Allah berikan nih, umur kita nih, jangan merasa sehat mulu, jangan merasa masih muda mulu. Pantes mati mah di siapa aja pantes lah. Bisa aja bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak duluan, kan mati mah begitu. Pantes dia siapa aja. Nah yang muda jangan merasa muda, yang sehat merasa sehat aja, apalagi yang tua udah mulai waspada dah. Istilah katanya udah asar dekat kemana? Ke maghrib. Banyakin ibadah, banyak mengingat Allah, manfaatkan waktu yang ada. Hadirin para jamaah sekalian, melalui itu saya ingin mengajak mengevaluasi tentang tugas yang Allah berikan kepada kita, terutama masalah ibadah. Di dalam di salah satu ayat Al-Quran, khotib ketika naik ke atas mimbar, bahkan ini merupakan rukun daripada khutbah 2, yaitu diantaranya adalah wasiat. Wasiat itu rukun khutbah 2, mau di khutbah ke-1 atau di khutbah kedua, boleh salah satunya, boleh kedua-duanya. Nah di antara wasiatnya itu apa? Wasiatnya itu apa? Wasiatnya itu adalah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Atau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi pesan di situ ada dua tuh. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Dan itu harus dibaca oleh khotib, nggak boleh enggak. Kalau enggak sah khutbah 2-nya. Kalau khutbah 2 nggak sah, berarti jumatannya juga tidak sah cara fikihnya. Nah kudu, kenapa demikian? Karena paling enggak seseorang muslim itu seminggu sekali kudu diingetin. Batas maksimum tuh Pak. Ibarat HP mah kudu di charger. HP aja sehari sekali di charger, masa kita seminggu sekali kagak mau? Kalah sama handphone atau kita charger. Makanya disuruh tuh wasiat dengan takwa seminggu sekali pada waktu Jumatan paling enggak kudu. Makanya orang-orang yang enggak melaksanakan sholat Jumat kan ancamannya udah jelas. Nah di situ ada pesan, disuruh bertakwa, takwanya yang benar, haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Jadi kita disuruh menjaga ketakwaan. Orang yang takwa itu apa Pak? Di surat Al-Baqarah kita sering baca di ayat pertama itu, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil
muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Satu, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apa? Beriman kepada yang gaib. Percaya sama yang gaib, Pak. Tapi gaibnya menurut Allah, Pak. Jangan menurut yang lain-lain. Ya. Ini takutnya kita percaya sama primbon. Primbon ya, Kironggo Warseto. Seperti apa? Kalau ada kupu-kupu, itu ciri pasti ada apa? Tamu, gitu ya. Kupu-kupu datang ke rumah, wah tamu datang nih. Primbon itu mah, goib ya. Atau apa? Di dalam kitab buku Mujarobat itu, setiap yang pahit itu obat. Katanya begitu. Setiap yang pahit itu obat. Lah, obat nggak harus apa? Pahit, yang manis juga ada. Nah, bukan yang goib-goib yang begitu tuh, tapi yang goib-goib menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nanti kajiannya dalam kitab Tauhid ada. Namanya ada akidah sam'iyah. Isinya hal-hal goib yang harus kita yakini dan yang kita percayai. Itu ada di kajiannya dan di sini dikaji kalau di antara guru-guru kita. Yang kedua, ciri orang bertakwa itu apa? Wa yuqimus shalah. Orang yang mendirikan sholat. Ini sholat sangat penting sekali, Pak. Ini pertama terus disandingkan. Bahkan rukun Islam pun yang kedua apa? Sholat. Setelah beriman, sholat jaga. Sholat pelihara. Awwalu ma bil abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pelihara sholatnya. Pertama apa? Airnya pelihara. Biki udah diajarin air mana yang kudu bisa dipakai untuk bersuci. Udah airnya pelihara, Pak. Jangan sampai airnya boleh gosok. Kita mau sholat, wudu di keran orang, nggak bilang dulu. Wudu aja di keran orang. Itu kan keran tetangga kita nggak bilang. Sholat aja kita, masya Allah, nggak terasa tuh. Atau listriknya, bayar PLN apa nyolok? Nah ini kadang-kadang kita nggak merhatiin. Ternyata sanyo di rumah kita listriknya boleh ngapain? Boleh nyolok, boleh nyantol dari tiang listrik. Nggak bayar kita, Pak. Orang-orang bayar kita kagak. Itu kan listriknya berarti boleh nyolok. Kita mau tenang aja, mandi, wudu, mandi besar, nyuci, astagfirullahaladzim. Pantesan sholat kita kemana-mana. Sholat kita kepikiran apa aja sholatnya. Ini kadang-kadang kita nggak memperhatikan. Nggak memperhatikan tentang hal-hal ini. Ya hati-hati. Halal apa gosok. Ya, harus betul-betul halal dan jangan sampai boleh menggosok apalagi haram. Ini harus perhatikan. Karena ternyata di dalam Al-Quran gambaran orang sholat itu ada 4. Gambaran orang sholat itu ada 4, Pak. Yang pertama ada orang yang sholatnya sambil mabok. Orang sholat sambil mabok. Bapak pernah sholat sambil mabok, Pak? Oh, mabok, atuh mabok parah amat tuh sholat sambil mabok. Kita koreksi, ya. Definisi orang mabok itu apa? Kata Quran di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-43, Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat, jangan sholat wa antum sukara kalau kamu lagi mabuk. Karena dulu arak itu nggak diharamin, belum diharamkan. Ketika Islam baru datang itu arak nggak diharamkan. Jadi step by step mengharamkan arak itu Allah itu. Ada 3 ayat yang pada akhirnya awalnya boleh, kemudian kalau lagi sholat mah jangan. Di hari-hari boleh, tapi sholat jangan. Nanti ada lagi, nanti pada akhirnya arak itu diharamkan. Jadi pelan-pelan diurut gitu. Jadi jangan engkau mendekati sholat, jangan sholat kalau lagi mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar, kamu tahu apa yang kamu katakan. Berarti definisi mabuk itu adalah orang yang nggak sadar apa yang dia omongin. Makanya orang mabok ngomong misalkan nih, malam ngomong begini, pagi tanya, nyadar nggak dia? Nggak ingat. Ngomong apa emang saya malam? Tahu, saya kagak ingat. Orang di bawah pengaruh alkohol, dia lagi mabuk gitu.
Kenapa turun ayat ini? Karena dulu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengimami sholat. Dia baca surat Al-Kafirun. Yang seharusnya dibaca la a'budu ma ta'budun, la-nya hilang. A'budu ma ta'budun. Yang seharusnya aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, karena la-nya hilang jadi aku menyembah apa yang kamu sembah. Setelah diteliti ternyata Sa'ad lagi mabok sholatnya. Diadukan ke Nabi, Nabi diam, turun ayat ini. Mulai besok kalau emang kamu orang beriman, jangan sholat kalau lagi mabok sampai kamu sadar apa yang kamu katakan. Terus sambungannya dengan kita apa? Emang ada orang yang sholat sambil mabuk? Kalau kita baca bacaan sholat, sementara bacaan yang nggak kita ngerti, nggak kita pahami, berarti kan kita baca sesuatu yang nggak kita tahu, Pak. Contoh, Bapak baca Allahu Akbar kabiro, tahu artinya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiran sampai selesai. Bapak baca Fatihah, tahu Fatihah artinya dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, tahu nggak arti dan maknanya? Terus Bapak baca doa ruku subhana rabbil azimi, baca rabbana lakal hamdu, tahu nggak artinya kita itu? Atau tahiyat baca at-tahiyatul mubarakatus, tahu nggak artinya? Ayo Bapak tahu nggak? Kalau emang kita nggak tahu, berarti kan kita ngomong sesuatu yang nggak kita paham. Garis miring berarti mabok kita sholatnya. Nah kan kita ngomong sesuatu yang nggak kita paham. Definisi mabuk itu kan tadi apa? Takuluna mala hatta ta'lamu ma takulun. Tidak mengetahui apa yang dia katakan. Berarti kalau kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya, ya berarti kita apa? Sholat nggak sadar kita sholat. Benar nggak Pak? Berarti itu garis miringnya kita sholat lagi ngapain tuh? Lagi dalam keadaan tidak sadar, sukaro. Karena kita sholatnya mabok, boro-boro husu akhirnya. Boro-boro husu, kadang-kadang rokaat juga lupa. Lah kalau kagak ingat, udah berapa rokaat tadi ya? Pernah lupa rokaat Pak? Pernah ya? Atau sholat kepikiran apa baik gitu ya? Pada kata ulama ya, kalau orang udah sholatnya baik itu, dia kemana-mana ingat sholat Pak. Ke mall ingat sholat, lagi kerja ingat sholat, kegiatan ingat sholat. Kalau kita kan terbalik, sholat ingat mall, sholat ingat kerja, sholat ingat usaha dan dagangan ya. Bahkan kadang-kadang sholat kita karena pengen usaha kita lancar kan gitu. Nah ini Masya Allah, ini perlu kita koreksi. Itu satu tuh gambaran yang pertama. Satu, ntar kita koreksi dan evaluasi kita termasuk yang mana nih? Yang pertama apa yang kemana nih? Satu. Yang kedua, kata Al-Quran, sholat itu ada orang yang sholatnya penipu. Sholat penipu. Siapa sholat penipu? Sholat penipu itu ada di masih surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Siapa orang munafik? Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nih, orang penipu, sholatnya orang penipu itu diantaranya kalau dia sholat qamu kusala, sholatnya malas-malesan. Mana? Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya nggak pernah merhatiin bajunya. Yang mana baik, yang penting mah apa? Sholat. Yang penting kan tutup aurat Pak. Iya memang secara hukum yang penting tutup aurat. Aurat laki-laki ketika sholat antara pusar dan lutut. Istilah kasarnya kita pakai kolor pakai kaos juga udah kelar sholat mah. Nah diantara orang-orang penipu sholat itu adalah orang-orang yang ketika sholatnya malas, diantaranya satu, tidak pernah memperhatikan pakaiannya.
Innallaha jamilun, Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Makanya sunnah kalau kita sholat pakai baju yang paling apa? Bagus, kata Nabi. Apa baju yang paling bagus di rumah kita? Nah, kalau sholat pakai baju yang itu. Kan gitu. Itu satu. Yang kedua, ciri orang kusala sholatnya itu apa? Tidak memperhatikan bacaannya. Jadi sholat gak pernah merhatiin bacaannya. Kan tempo hari saya sampaikan, Fatihah itu ada tasdidnya ada berapa? Ada berapa tasdid Fatihah, Pak? 14. 21 14? 14 ya? Nah, itu kudu ada semuanya kalau lagi kita sholat baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Makanya nggak boleh bermakmum sama orang yang bacaannya menurut kita lebih, mohon maaf, lebih jelek daripada kita. Maksud jelek itu bukan suaranya, tapi apa? Fasihnya, mahrojnya, tajwidnya, gitu. Nah, kalau orang yang sholat penipu itu, kusala itu, dia bacanya semaunya, mau panjang, mau pendek, nggak masalah. Yang penting tugas selesai. SBT kata santri mah, sholat bebas tugas. Yang penting udah sholat. Yang saya udah sholat. Adapun masalah bacaan mau bener mau kagak, ya terserah itu mah. Yang penting saya udah sholat. Takutnya kesononya nanti saya pahalanya udah banyak gitu. Nanti begitu Pak punya keyakinan tuh. Setiap waktu saya sholat, pahala saya udah banyak. Wah, berarti saya, gitu kan ya. Takutnya begitu dikhawatirkan. Nah, itu nggak pernah merhatiin bacaan. Kan di dalam sholat itu rukun sholat ada 3, rukun qauli, fi'li, dan qalbi. Rukun qalbi ada 1, niat. Niatnya kudu benar di dalam hati. Ada rukun qauli. Mana rukun qauli? Fatihah sama tahiyat. Tasyahud awal. Nah, Fatihah sama tahiyat. Fatihah yang tasdidnya 14, tahiyat 21, nggak boleh apa tuh? Nggak boleh kurang. Kalau kurang misalnya baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Robinya nggak ada tasdidnya tuh. Hilang kan? Berarti Fatihahnya nggak sah. Kalau Fatihahnya nggak sah berarti sholatnya juga kagak sah, karena Fatihah termasuk rukun sholat. Ada rukun fi'li, ada rukun pekerjaan, ruku. Kan ruku ada ukurannya, ada minimum, ada maksimum. Paling rendah ruku gimana? Paling maksimum gimana? Ada ukurannya. Ada sunnah-sunnahnya juga. Tinggal dibaca di kitab Kasifatus Saja, karangan Syekh Nawawi dan Syekh Salim bin Sumer, dan dikaji di sini pun oleh para guru kita. Nah, itu diperhatikan. Tuh, sholat para penipu begitu tuh. Bacaannya semaunya. Yang ketiga, tempatnya semaunya juga. Nih, kadang-kadang kita tempat nggak merhatiin. Kan diantara sholat diantaranya harus suci dari najis. Di mana? Fil badan, fil makan, fil libas, di badan kita, di pakaian kita, dan tempat kita. Itu 3 tuh. Harus suci dari najis, baik di badan kita, pakaian kita, dan tempat kita. Nah, kalau kita sholat jangan setempat-tempatnya aja. Makanya di rumah kudu punya tempat buat apa? Khusus buat sholat. Imahnya gede, rumahnya besar. Kamar mandi alus, ya. Kamar tidur bagus, dapur mentereng, buat sholat kagak ada. Ya Allah. Atau punya rumah gede, atau prioritaskan tempat sholat. Kecuali yang rumahnya RSSSS gitu ya, rumah sangat sederhana sekali sampai susah selonjor gitu kan ya. Kecuali itu mah. Nah, kalau rumahnya gede mah masa kalah sama tempat sholat kita, tempat ibadah kita. Punya lahan besar mah bikin musola di tempat terpisah khusus buat kita ibadah. Namanya dimulai dari sekarang nih, kalau di rumah kita sholat hati-hati. Paling enggak kita punya sendal, Pak. Sendal buat sholat dari kamar mandi ke sejadah kita. Perhatikan sejadah kita, jangan sampai ada najis. Apalagi kita punya anak-anak kecil, hati-hati. Ngepel juga hati-hati, jangan sampai kita ngepel udah nginjek apa? Udah ngepel keramik ada teh ceceknya, kita sikat aja, kita celupin aja ke ember, lah kan najis semua akhirnya. Serumah-rumah najis semua. Nah, hati-hati juga nih dalam mensucikan. Kayak nyuci baju,
buku baju najis, direndam sama istri kita bareng-bareng. Lah itu najis semuanya. Dipakai aja sama kita, lah najis. Nah, hati-hati, ini masalah hal yang memang kadang-kadang sepele. Padahal 2 pele, Pak. Nah, hati-hati. Nah, ini diantara ciri orang yang sholatnya munafik, penipu, adalah orang-orang yang kalau sholat dia berdiri, dengan sholat dia males. Takbir sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam gitu. Nggak pernah membaguskan, wudunya nggak pernah dibagusin. Kan wudu ada tata caranya yang benar. Ketika megang air ada doanya, Alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahuran. Nyuci tangan nih, nyuci tangan juga kan ada tekniknya, Pak. Nyuci tangan, kumur-kumur harus sama dengan hidung. Berkumur mulut, berkumur hidung. Masukin, bukan dicuci hidung, bukan. Airnya dimasukin ke hidung. Nah, dimasukin, buang lagi untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam hidung kita. Berat gitu kan. Ada tekniknya tertentu. Ini kadang-kadang kita udah semaunya aja ya. Plaku kayak bocah di pesantren. Ya. Nyuci kaki nendang air, Pak. Kan keren tuh, ditendang sama dia, seret aja. Ya Allah, saya bilang. Nah, kita mah ya udah berumur, jangan sampai kayak begitu. Karena takutnya sholat kita, ibadah kita masih begitu, kusala kita termasuk yang orang yang malas-malasan. Yang mulai hari ini perbaiki wudhu kita, perbaiki cara berpakaian kita, tempat yang kita sholati pun harus teratur, harus rapi. Terutama kalau kita lagi di jalan-jalan kan, kadang-kadang kita sholat di mana aja, perhatikan sholatnya, perhatikan air untuk bersucinya, karena tidak semua air bisa dipakai bersuci dan ada ukurannya, ada 2 kula, ada yang kurang 2 kula, dalam fikih dijelaskan. Nah, itu diperbaharui, diperbaiki. Karena kaum kusala. Dan satu lagi, ciri orang yang munafik sholat itu yura'una nasa. Mereka bermaksud riya, pengen dipuji. Itu orang munafik juga tuh sholat kayak gitu tuh. Terus gara-gara hal itu wala yadhkuruna wa ila qalila, dia tidak ingat nama Allah kecuali sedikit sekali. Jadi sadar sholatnya itu sedikit. Allahu Akbar, ingat nama Allah. Pas sudah waladolin, pikirannya kemana aja. Ada pakai, ada mikirin pekerjaan, mikirin rumah tangga, mikirin anak, mikirin istri, muter di sini kepala. Akhirnya pas rokaat, saya rokaat berapa ini ya? Lupa rokaatnya. Kadang-kadang ya. Dikit lagi ya. Kadang-kadang kita lupa rokaatnya. Makanya kata Allah, wala yadhkuruna illa qalila. Seorang yang sholatnya penipu, ingat nama Allah cuma sedikit doang. Paling lagi takbir doang. Pas sudah kesananya ingat kemana aja. Kadang-kadang lamun sholat. Nah, hati-hati. Nah, makanya Allah golongkan mereka adalah sholat-sholat para penipu. Kata Allah, yukhadi'una. Mereka bermaksud menipuku, kata Allah. Padahal aku yang menipu dia. Ya kan dia sholat itu karena pencitraan, Pak. Dulu di Madinah, orang-orang munafik itu sholat bahkan bukan karena dia pengen sholat, bukan. Karena dia pengen pencitraan, kelihatan sama Nabi. Supaya apa? Supaya dia dapat fasilitas seperti orang-orang mukmin pada waktu itu. Pas disuruh perang, sakit perut. Itu kan pernah diajak perang waktu itu. Ayo kaum muslimin yang mau berperang, izin apa? Sakit perut. Sakit ya Rasul. Baca di Sirah Nabawiyah tentang peperangan itu. Pada sakit izin diminta izin. Ayo ngaji, aduh sakit perut. Sakit pala puyeng kan gitu ya. Gitu. Nah, pada begitu pada izin. Terus udah jalan ke medan perang, di tengah jalan balik lagi. Alasannya begini dan lain sebagainya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena pencitraan, ingin dapat fasilitas. Padahal kerjanya nggak ada. Nah, ini hati-hati. Ini diantara sholat para penipu. Nah, ini dalam rangka kita mengevaluasi ibadah kita, jangan sampai kita tergolong kepada bagian-bagian golongan orang-orang yang sholatnya yang dikatakan oleh Allah. Nanti 2 lagi kita sampaikan, 2 aja dulu, nanti kita sambung di pertemuan kita selanjutnya. Jadi kesimpulannya para jamaah, bahwa dalam rangka memanfaatkan waktu ini ada satu konsep yang telah Allah buat. Bahkan konsep ini harga mati buat kita. Kata Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kalau takwa kamu belum benar, kalau bukan termasuk orang-orang mukmin udah benar, jangan dulu mati dah pokoknya. Nah, kemudian ciri orang bertakwa itu apa? Pertama, dia iman kepada yang gaib.
Yang kedua, dia mendirikan sholat. Dalam Al-Quran sholat dibagi-bagi. Pertama tadi saya katakan supaya gampangnya aja ini, ada orang yang sholat sambil mabuk, yaitu siapa? Orang-orang yang sholat tapi dia tidak menyadari apa yang dia baca, tengarti. Makanya mulai sekarang tuh bacaan sholat kita artiin, Pak. Kita harus tahu artinya gitu, supaya lebih menjiwai, lebih khusyuk gitu intinya. Yang kedua, ada sholat para penipu. Siapa mereka para penipu? Yaitu orang-orang sholatnya orang-orang munafik. Dia hendak menipu Allah, padahal Allah menipu dia. Ciri orang yang munafik itu sholatnya apa? Kalau dia sholat dia malas-malesan. Kemudian dia pengen dipuji oleh manusia, dan pada akhirnya dia la yadhkurunallah, dia tidak ingat waktu sholat kepada Allah, tidak eling illa qalila, kecuali ingatnya hanya sedikit doang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi bahan evaluasi dan renungan buat kita semua dalam rangka mengevaluasi ibadah kita, terutama sholat kita, ibadah yang paling utama, sehingga dengan demikian ada keinginan untuk memperbaiki tata cara ibadah sholat kita mumpung waktu masih ada, karena waktu ini sangat sebentar sekali hidup di dunia, dan hidup yang 1,5 jam ini menentukan kebahagiaan kita nanti di akhirat yang hidup selama-lamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang mau menanya, Pak, sebelum ditutup.